Udah, kita bisa langsung mulai ya ibadah kita. Sebelumnya saya menyapa jemaat semua yang ada, baik yang ada di grup maupun yang ada di beberapa negara, khususnya Australia, Amerika, Indonesia, Malaysia, Afrika, dan di beberapa negara yang tidak bisa saya sebut. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada malam ini. Sebelum itu saya menyapa jemaat semua sekalian. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Salam Rena. Halo, shalom. 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 Shalom semuanya. Ya. Baiklah, tiba saatnya kita akan memasuki ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersatu hati, satu pikiran. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kita mulai aja, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Kita mulai awal. Yang bisa bernyanyi, silakan ikut saya bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Buat hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, di mana kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal ibadah kami ini hingga akhir nanti. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa. Bapa, berkati ibadah kami ini
Yang mana Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua Bapak. Bapak, ini doa hamba pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan masuki mendengar lagu kedua yang mana kita akan mendengarkan firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Aku kemarin 2 kali dia yang tukang penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatimu Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawa kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk malam ini, semuanya baik karena Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan terlebih dari semuanya adalah damai sejahtera yang melampaui dari segala akal. Engkau berikan bagi kami semuanya, sehingga kami semuanya baik di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, Kau tolong kami semuanya, sinyal semuanya baik. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Kami siap untuk dididik, ditegur, diajari oleh kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam. Selamat berjumpa Shalom. kembali. Terima kasih Mama Gio. Hari ini sudah memimpin kita dalam pujian, menyempatkan waktu sebagai bukti mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Dan kita memang harus seperti itu. Kita menyempatkan waktu datang kepada Tuhan. Apalagi sudah melalui Zoom, ya kan, dimanapun kita berada, tinggal di rumah pencet, ada kuota, kita udah bisa beribadah dengar firman. Tidak perlu kita repot-repot lagi seperti pada waktu sebelum ada Zoom, ya.
Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa beribadah, selama jadwal ibadah itu ada pada kita. Ya. Jadi malam ini saya juga mengatakan kepada kita semua, terima kasih untuk Tuhan sudah mempertemukan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya juga menyapa semua jemaat yang ada di beberapa negara lainnya yang mengikuti lewat Zoom. Di sini malam, di sana pagi, ataupun siang, dan sebaliknya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Amin. Baik, malam ini saya teringat dengan kata firman Tuhan bahwa Yesus pernah bilang kepada seorang perempuan Samaria bahwa mereka menyembah di Gunung Gerizim, ya, Israel Samaria, dan Israel Yahudi menyembah di Yerusalem. Itu berbicara kiblat mereka yang menunjuk kepada tempat di mana Tuhan hadir. Jadi orang Israel Samaria berkata dan berpikir bahwa Tuhan hadir itu hanya di Gunung Gerizim. Gunung itu mereka sakralkan dan dinyatakan kudus. Jadi Tuhan berkenan hadir hanya di Gunung Gerizim, di tempat di mana mereka beribadah. Dan Israel Yahudi mereka berkata bahwa kiblatnya, tempat di mana Tuhan hadir berkenan adalah di Israel Yerusalem. Ya, jadi mereka berpikir seperti itu. Namun Yesus bilang bahwa kita menyembah Beliau dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya sempat berpikir, semua orang Kristen setelah ada Zoom ini, bahkan mungkin sebelum ada Zoom seperti Google Meeting, ya kan, seperti WeChat, seperti ya itu, yang 3 itu yang saya tahu, ataupun Skype, itu bisa beribadah asalkan ada jaringan internet. Nah, ini saya berpikir benar, ada saatnya di mana tidak terpatok oleh tempat. Karena Tuhan bukan tertarik atau kepincut dengan tempat secara fisik atau bangunan. Tapi Tuhan lebih tertarik dimanapun kita berada, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Berjumpa, bermazmur, menaikkan syukur, doa, komunikasi dengan Tuhan. Jadi saya sempat merenung, ya Tuhan. Dan itu terbukti, di atas gunung yang penting ada internet, pasti kita bisa beribadah. Di tengah-tengah orang non-Kristen, juga kita bisa beribadah. Itu enaknya, luar biasa. Ya, malam ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang keturunan ular beludak. Keturunan ular beludak. Nah, kenapa kita belajar malam ini tentang keturunan ular beludak? Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Bisa diperdengarkan? Perhatikan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Ini dalam Matius pasal 23. Ini Yesus sedang berbicara kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Anda bisa lihat ciri-ciri seperti ini pakai jubah panjang sampai ke bawah kakinya lebar-lebar.
Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Saya akan singkat. Tuhan Yesus bilang lagi seperti ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jemaat Tuhan, Yesus berbicara kepada orang banyak dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, the scholars and Pharisees. Mereka adalah seorang religius dan pemuka agama Yahudi, dan juga di sini ada banyak Yudaisme, penganut ajaran mereka, yaitu penganut percaya kepada Taurat Perjanjian Lama. Mereka ini sangat tinggi hati, sombong, ya, gila hormat, tidak mau melayani seorang akan yang lain. Mereka suka dipuja-puja, mereka suka duduk di depan-depan rumah ibadat untuk dihormati. Mereka sangat fasih soal ibadah secara lahiriah, atau dikatakan secara rutinitas ibadah liturgi. Bahkan hukum Taurat mereka hafal. Tapi Yesus mencela mereka. Ayat 13, Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus bilang begini, celaka kamu. Ini perkataan yang sangat pedas, perkataan yang sangat menyakitkan. Ya, celakalah kamu. Kenapa Yesus tidak ngomong? Harusnya kalau menurut pemikiran kita selama ini, kok perkataan Yesus tidak memberkati para pemuka agama, kaum rohaniwan, atau orang jemaah-jemaah yang Tauratis, yang sangat rajin beribadah, mengikuti adat istiadat kebiasaan mereka, bahkan kepada para pemuka rohani mereka. Kenapa Tuhan Yesus bilang celaka? Perkataan Yesus kok tidak membangun seolah-olah. Perkataan Yesus seolah-olah tidak menjadi berkat. Celaka kamu, coba. Tapi Yesus punya maksud. Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu kepada orang banyak waktu itu, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi? Yesus mempermalukan orang Farisi dan ahli Taurat, pemuka agama mereka sendiri. Pendeta dipermalukan ibaratnya di depan orang banyak. Berarti Yesus tidak beretika seolah-olah seperti itu. Tidak menghormati satu profesi dengan beliau sebagai seorang pemuka agama. Kalau kita mungkin, kalau ada pada masa itu kita berkata, Yesus kok nggak sopan, males ngikut dia. Kok malah ngomong celaka kan gitu. Coba seandainya Bu Tiur, tiba-tiba ada orang ngomong, mohon maaf, cilaka kamu. Wah, itu bahasa yang tidak enak sekali ya. Maunya dibilang kata-kata berkat. Nah, ini menarik sekali. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Coba renungkan. Dikecam, dibilang celakalah kamu. Ternyata perkataan Yesus tidak semua seperti yang kita bayangkan, lembut dan halus ucapannya terhadap terhadap semua orang dan berbagai profesi. Ternyata Yesus kita pun kencang juga kalau ngomong, ekstrim. Bisa membuat orang marah, sakit hati. Dan itu terbukti. Orang Farisi dan ahli Taurat sakit hati mereka dengan Yesus. Makanya Yesus disalibkan sama mereka. Ini fakta. Terkadang saya merenungkan. Memang perlu juga kadangkala perkataan itu menyelekit di hati kita. Tapi perkataan yang sesuai firman. Kenapa Tuhan Yesus bilang celakalah kamu? Karena Yesus sudah ngomong tadi.
Mereka suka meninggikan diri padahal pemuka agama. Mereka itu kejam, sadis, memperdaya orang miskin, memperdaya orang kaya untuk memperoleh kekayaan, keuangan, gila hormat. Kenapa Yesus dengan gamblang berani berkata, celakalah kamu kepada para pemuka. Kalau sekarang oke lah, pendeta-pendeta atau kaum rohaniwan. Bukan jemaat yang ngomong kepada para pemuka agama ini, tapi seorang rabi juga namanya Yesus. Jadi pantas, sama profesinya. Jadi kalau jemaat yang ngomong ke mereka atau anggota mereka ngomong ke kaum rohaniwan tidak layak. Karena tidak sederajat. Yesus sederajat karena dia juga pendeta lah sekarang kalau Yesus. Sama kita kaum rohaniwan. Jadi waktu dia ngomong gitu layak. Makanya Yesus berani. Yang lainnya tidak bersuara. Diam senyap. Murid-muridnya pun tidak. Hanya Yesus yang berani mengecam. Celakalah kamu. Hai ahli Taurat dan orang Farisi. Ini Yesus bilang, hai kamu orang-orang munafik, hypocrites, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Nah, pemuka agama kok menutup pintu orang masuk kerajaan sorga? Nanti saya jelaskan sesuai firman ini. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Malah mereka pemuka agama ini untuk merintangi orang berusaha masuk kerajaan sorga. Coba bayangkan. Pendeta kok melarang gitu loh. Kok menghambat, menjadi penghalang. Jadi ini fakta. Nah, kita sekarang akan lihat apakah itu relevan zaman sekarang. Para hamba-hamba Tuhan sampai pemuka agama menjadi penghalang untuk orang-orang masuk dalam kerajaan surga. Ini dia. Sebab kamu menelan rumah janda-janda. Ini dia. Coba. Kok pendeta menelan rumah janda-janda? Memanfaatkan. Ini dia bahayanya di sini. Jadi Yesus langsung tegur, templak mereka. Depan orang banyak. Kok nggak mikir perasaan para pemuka agama mereka ya? Mempermalukan. Kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini resiko bagi kami. Seorang pemuka agama atau kaum rohaniwan. Hukuman kami lebih berat karena kami penyampai firman kalau tidak melakukan. Lebih berat. Ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Tuhan mengecam lagi. Dan orang-orang Farisi. Berapa kali Yesus mengecam. Coba kalau kita berkali-kali dibilang orang, celaka kamu. Dibilang Tuhan lagi, celaka kamu. Berkali-kali, panas kuping. Sedikit saya bercerita, apa yang Bu Tiur katakan sangat memberkati saya. Tapi ini sebuah pelajaran aja buat kita. Sekali diomongi agak sabar. 2 kali diomongi mulai luntur kesabaran. 3 kali panas kuping. Langsung disikat. Nah, ini Tuhan Yesus berkali-kali ngomongnya. Celaka kamu, celaka kamu. Ini dia. Hai kamu orang-orang, ini. Dibilang lagi, hai kamu orang-orang munafik. Tuhan ulangi lagi. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Coba pemuka agama kok membuat orang semakin lebih jahat. Nanti kita akan rangkum semuanya. Celakalah kamu 3 kali. Nah, 8 kali katanya. 8 kali Tuhan ngomong celaka, celaka. Ngomong kayak berkati kayak gitu kan. Ini celaka. Para pemuka lagi. Karena mereka sama-sama profesinya ya. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Coba. Nah ini sekarang dibilang pemimpin buta. Yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah.
Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Oke, saya lanjut. Ayat 17 terakhir. Hai kamu orang-orang bodoh. Nah, ini. Dan orang-orang buta. Nah, diulangi Yesus lagi. Emas atau bait suci yang menguduskan, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Oke, saya tidak akan bahas tentang bait suci, emas atau bait suci. Nah, kenapa Yesus berkata kecaman yang dilontarkan oleh Yesus begitu keras dan sadis menurut saya? Nah, ini dibilang keturunan ular beludak. Saya akan sambung lagi. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Saya akan baca. Hai kamu keturunan ular beludak. Ini sama. Orang Farisi dan juga ahli Taurat. Matius 12 ayat 34. Dikatakan Tuhan, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ular beludak, jemaat Tuhan, karakter dari pemuka agama Yahudi ini dan pengikut-pengikutnya itu sama. Makanya dikatakan Tuhan, orang yang masuk ke agama Yahudi malah makin jahat 2 kali lipat. Kok ikut agama kok makin lebih jahat? Ini pertanyaannya. Kalau ada sebuah gereja atau dalam sebuah kepemimpinan, meskipun beratasnamakan religi, agama, rohani, tapi kalau pemimpin dan pengikutnya podo jahate, itu perlu kata ini keluar buat mereka, celakalah kamu. Harusnya gereja, para pemuka rohani menjadi sentral, jemaat akan semakin lebih baik hidupnya, lebih benar. Sebentar saya udah sampai dan juga coba bayangkan. Kita tinggal cek saja kepemimpinan. Kalau nggak jelas suara saya nggak jelas. Halo? Sekarang jelas Pak Gem. Oke. Tadi lengket-lengket. Oke. Nah, coba renungkan dan kita perhatikan. Jika gereja di mana ada pemimpin rohaninya di situ tidak bisa menjadi pemimpin yang membawa orang-orang hidup dalam kebenaran, sama dengan pemimpinnya, saya mau katakan itu celaka, dikatakan keturunan ular beludak. Keturunan ular beludak dimaksud di sini adalah generasi dari ular beludak. Ular beludak itu atau yang wataknya sama dengan ular beludak. Ini sebuah istilah, panggilan atau sebutan, namun isinya, namun bersifat ejekan atau sindiran Yesus. Ini ejekan dan sindiran. Ular beludak itu adalah ular yang memiliki karakteristik yang sangat berbahaya. Dia memiliki racun yang mematikan. Ular beludak ini kalau melihat mangsanya, dengan sigap cepat dia sikat itu mangsanya. Dia terkam, dia bunuh. Dia perdaya, dia lemaskan, lalu dia matikan. Secepat mungkin dilumpuhkan musuhnya, lalu disantap. Itu ular beludak.
Jadi kalau dikatakan Yesus, hai kamu keturunan ular beludak, itu berarti wataknya sama dengan ular beludak. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, pemuka agama ini, dan para pengikutnya yang sama wataknya, seperti ular beludak. Apalagi pemuka agama ini, kalau mereka melihat mangsanya empuk, para pengikut jemaat-jemaah, atau orang-orang yang bisa dia manfaatkan, dia sikat untuk menguntungkan dirinya, memperkaya dirinya, dia akan lakukan itu. Lanjut jalan masuk di teras. Ini pegang. Sebentar. Di mana lo? Di situ. Nah, ini udah sampai saya. Oke, masih jelas suara saya ya? Nah, para pemuka agama ini, dia sering memperdaya orang. Tadi dikatakan dia sombong, ya, memeras rumah janda-janda, dia tindas, dia nggak punya belas kasihan. Dia berdoa panjang-panjang hanya untuk memikat orang kepada dirinya sendiri. Dia munafik. Makanya Yesus bilang bahwa kamu menghambat orang masuk dalam kerajaan sorga. Karena apa? Tidak menjadi pemimpin pembimbing orang masuk dalam kerajaan sorga, malah masuk neraka. Orang-orang bisa kecewa karena nggak jadi teladan. Jemaat Tuhan, saya sedikit terberkati dengan kata Bu Tiur. Bu Tiur, beliau mengalami juga seperti ini. Terus terang kalau beliau ini belak-belakan juga. Kalau di dalam perkumpulan, pemimpin nggak jadi teladan, hanya ngumpul-ngumpul, nggak ada buah, buat apa? Akhirnya kecewa, aku keluar. Tapi itulah faktanya. Bisa menimbulkan kekecewaan. Akhirnya orang bisa nggak mau ibadah lagi, nggak percaya hamba Tuhan, nggak percaya majelis, kaum rohaniwan, udah nggak percaya. Bahkan banyak yang kecewa malah belum meninggalkan Tuhan. Ini fakta, bukan angan-angan, imajinasi. Ini fakta. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Celakalah kamu, gara-gara kamu tuh pemuka agama, kaum rohanian yang dia menganggap religius, yang kamu anggap sangat agamais, tahu firman semua, tapi kelakuanmu jahat. Akhirnya orang kecewa. Akhirnya orang ketika keluar nggak percaya Tuhan, masuk neraka kan? Penghalang jadinya kan? Itu yang terjadi. Tuhan Yesus mengecam mereka. Biar sadar. Kalian itu jadi sorotan, kata Tuhan. Kalian itu menjadi figur publik. Jadi mau nggak mau, seorang kaum rohaniwan harus jadi figur. Nggak bisa protes, nggak bisa komentar. Beralasan apapun. Pendeta juga manusia, nggak berlaku. Harus berjuang sungguh-sungguh. Meresponi firman harus jadi teladan seperti Yesus katakan. Nggak bisa tidak. Kalau pendeta sesekali nggak apa-apalah, ya demi menguntungkan pelayanan, ya perdaya orang, pakai firman Tuhan, doanya panjang-panjang, nggak masalah dikit-dikit. Nggak bisa, celaka. Kata ini pantas diterima para pemuka rohani seperti ini.
celaka, celaka, celaka. Kalau pemimpin rusak, Alkitab bilang kalau pemimpin ya jahat, maka rakyat akan bersembunyi, takut. Negara bisa rusak. Makanya lihat sekarang, perhatikan presiden kita. Dengan jadi teladan dia, figur publik, semua turun ngikut. Itu pasti. Makanya kalau jadi pemimpin ini nggak gampang. Kaum rohanian nggak gampang. Pemimpin apapun itu, pokoknya soal religius itu susah. Tidak bisa lagi berkata, nggak apa-apalah main-main dikit-dikit. Nggak bisa. Karena menjadi sorotan public figure. Jadi itulah dikatakan keturunan ular beludak. Sekarang siapapun di antara kita pelayan di sini. Bu Tiur, kalau ini memang jalan Tuhan, Bu Tiur juga jadi pelayan di KJK Overseas ini. Ini menjadi sebuah tuntutan buat kita, Bu Tiur. Saya selalu berkata kepada semua jemaat, pengurus, dan pelayan tim PAW. Kita semua harus jadi teladan, sorotan orang. Ya, jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengeluarkan racun bisa, mulutnya berbahaya, membunuh banyak orang. Kan dari mulut keluar bisa, racunnya ular. Jangan pandai bersilat lidah. Jangan memperdaya orang demi keuntungan pribadi. Untuk memperkayamu, menipu orang. Meskipun pakai ayat-ayat firman. Jangan perdaya. Meskipun terlihat baik. Tidak boleh. Ya, meskipun bersifatnya sosial. Tapi tetap dalam kejujuran. Ini yang penting. Karena apa? Para pengurus, tim, pelayan itu kalau tidak jadi berkat, mereka banyak yang kecewa dan keluar. Dan itu terbukti. Ada beberapa jemaat yang bicara ke kami sampai hari ini, kenapa mereka nggak ibadah? Mereka ngomong ke kami, mulutnya menyakitkan hati, cakap, mengeluarkan bisa beracun, akhirnya membunuh hasrat jemaat lainnya yang mau beribadah. Kalau tidak terpenuhi keinginannya secara dagingnya, dia nggak mau ibadah. Bahkan sampai jemaat itu bilang ke kami, uang masih ada main judi, masih ada yang suka selingkuh. Buat apa aku ibadah? Pengurus-pengurusnya seperti itu. Kecewa. Nah, ini fakta. Saya selalu menekankan harus jadi berkat, jadi teladan. Tidak bisa tidak. Dalam segala hal. Sulit, ya sulit. Namanya mau menjadi tim pelayan. Kalau nggak begitu, ngapain kita menjadi tim pelayanan akhirnya membuat orang masuk neraka. Banyakan kecewa, sakit hati, tidak jadi berkat. Nggak ada guna. Itu sama dengan apa? Kata Bu Tiur, saya ambil, saya kutip, hanya kumpul-kumpul. Kalau cuma kumpul-kumpul, pergi ke kafe, ke warung kopi, ngumpul-ngumpul aja. Pergi ke acara pesta, ya udah ngumpul-ngumpul namanya. Seperti itu. Oke, jemaat Tuhan, sampai di sini firman Tuhan kiranya ini nancep pada kita, ya. Dan ini menjadi sebuah peringatan atas kita yang sangat ekstrim. Ya, kita tinggal saksikan diri kita sendiri dan di sekitar kita. Apakah pemimpin rohaniku atau apakah kaum rohaniwan seperti itu? Kalau enggak, cukup menilai saja, jangan diomongkan. Karena itu harus sesama hamba Tuhan. Itu pun waktu itu sesama hamba Tuhan pun harus mengucapkannya sesuai firman Tuhan. Ya,
Jadi inilah yang perlu kita dengar bersama-sama. Kita bukanlah keturunan ular beludak. Kita bukan generasi-generasi itu yang diwariskan wataknya. Tapi kita adalah keturunan-keturunan generasi-generasi ilahi daripada Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Ya harus seperti itu. Saya percaya kita akan mengalami transformasi kehidupan. Dan kita akan menuntut diri kita sendiri bagaimana kita menjadi berkat. Dan kita akan menjaga diri kita sebaik mungkin. Pasti itu. Kita akan berjuang, berusaha maksimal bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Pasti tidak mungkin tidak. Karena kita takut, aduh, nanti aku tidak jadi berkat gimana ya? Jadi kita sensitif jadinya. Itu pasti. Dan waktu kita berbuat kesalahan, mulai kita merasa apa? Malu pada diri sendiri. Itu pasti. Saya terberkati dengan Naomi. Saya terberkati dengan beliau katakan seperti itu sama saya. Bercerita. Saya malu kalau saya nggak jadi berkat, Pak Gem. Ya memang harus seperti itu kita sebagai anak Tuhan. Yang lebih anehnya, sebagai anak Tuhan, pengikut Yesus sudah dengar firman, apalagi pelayan. Nggak malu. Nah, itu lebih lucu dan lebih aneh. Memang harus seperti itu. Aku malu, Pak Gem. Kalau aku nggak jadi berkat. Nah, supaya jangan malu, memacu diri. Nah, itu. Ya, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang sangat sederhana. Kami mau belajar dari apa yang sudah kami dengar malam ini. Tuhan, begitu sangat ekstrim sekali pernyataan-Mu kepada para pelayan, kaum rohaniwan, dan pemuka agama atau pemimpin rohani. Pada waktu itu, Engkau mengecam mereka dengan begitu kerasnya. Tetapi supaya itu membuka mata hati mereka, bahwa mereka itu menjadi public figure terhadap semua jemaat. Kalau tidak menjadi teladan, banyak orang akan kecewa. Dan itu relevan sampai zaman sekarang. Dan seterusnya. Kalau pemuka agama, kaum rohaniwan, gembala sidang, atau apapun disebut itu, tidak menjadi seperti yang Yesus katakan, akan banyak orang benar masuk ke neraka karena kecewa. Jadi kami menjadi penghambat bagi mereka untuk masuk dalam kerajaan surga. Seharusnya kami menjadi pembimbing mereka. Itu karena tidak menjadi teladan. Ampuni kami selama ini jika kami tidak menghiraukan hal ini. Meskipun kami sudah tahu. Atau mungkin kami tidak tahu. Tapi hari ini kami mengetahuinya. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu kami merasa malu kalau kami tidak menjadi berkat. Itulah yang sebenarnya sebagai anak Tuhan. Bapa, berkati firman-Mu hari ini masuk ke dalam hati dan pikiran kami yang terdalam. Sehingga itu yang akan menuntun kami, membawa kami kepada seluruh perkenanan. Dan kami meninggikan nama Tuhan. Dan banyak orang akan tertarik mengikut kami, mengikut Yesus dalam pelayanan ini bersama dengan kami. Ini yang kami rindukan Tuhan. Saya tidak mau ada lagi kekecewaan jemaat karena tidak menjadi berkat, menjadi teladan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Bangkitkan semangat kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saya berdoa hari ini untuk Bu Tiur. Terima kasih untuk kesempatan malam ini berjumpa dengan kami. Terima kasih. Bapa, apabila memang Bapa anakmu ini yang Engkau panggil, Engkau mengobati rasa kecewa hati akan pemimpin yang lain atau komunitas. Tuhan, tapi itu kenyataan firman-Mu. Kami tidak bisa menghindari dan munafik, hipokrit. Kami bilang tidak. Tapi ternyata memang itu fakta. Tuhan tidak mengajarkan kami berdusta. Sekarang ini krisis dengan teladan. Bapak,
Kami tidak mau seperti itu, kami mau belajar. Kami tidak mau dikatakan Tuhan celaka. Celaka, celaka, celaka. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Berkati Bu Tiur kalau memang Tuhan sudah panggil dia untuk jadi satu tim dengan kami yang radikal. Tuhan mempersiapkan hidupnya dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa. Sehingga beliau akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Perpanjangan kaki Tuhan. Apapun itu untuk mengerjakan panggilan-Mu dalam hidupnya. Kami akan menjadi tim yang solid, yang sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawab ini. Berkati hidupnya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atasnya dalam nama Yesus. Dan aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu sebagai pengurus dan tim pelayanan. Biarlah ini tertusuk di dalam hati kami. Sungguh-sungguh meresponinya Tuhan. Kalau dulu kami gagal, hari ini kami gagal. Tapi kami sudah dengar firman, kami merasa malu dan kami memacu diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teguran-Mu yang sangat manis pada malam ini Tuhan. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, diberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan berkat yang terbaik dari Bapa. Melimpah-limpah. Terpujilah nama Yesus Kristus. Ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan itu menjadi kesaksian. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan jodoh Tuhan berkati. Jadilah sesuai kehendak-Mu atas hidupnya. Semua pekerjaan jemaat-Mu. Baik itu sebagai karyawan, guru, atau bekerja di instansi pemerintah ataupun swasta, ataupun pengusaha sendiri, Tuhan Engkau memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami percaya buat pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijaga, dilindungi semua rumah tangga jemaat-Mu. Dalam kasih karunia Tuhan. Mereka memiliki rumah tangga bahagia, harmonis, sampai akhir hayat hidup mereka. Terima kasih Bapak, diberkati anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang pintar, sukses, menjadi kaya. Yang mendukung, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan sebagai tubuh Kristus yang saling memperlengkapi. Terima kasih Bapak, berikan hikmat bagi para istri-istri jemaat-Mu ini Tuhan, untuk bagaimana melayani suami mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada di beberapa negara lainnya, Tuhan Yesus tolong untuk kami semua menjadi berkat dalam rumah tangga. Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami butuh penyertaan Bapa, penjagaan Bapa atas kami semuanya. Besok bangun pagi, kami dengan ucapan syukur dan puji-pujian di hadapan Bapa yang baik dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu dalam nama Yesus sebelum kami mengakhirinya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu. Kita menerima berkat daripada Bapa di surga. Berkat anugerah dari Bapa di surga. Kasih sayang dan kasih karunia dari Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Serta pertolongan Roh Kudus-Nya senantiasa ada pada kita. Beliau yang menghibur, beliau memberikan sukacita, mengingatkan firman Tuhan atas kita sekalian. Yang akan menjadikan kita, menuntun kita kepada kesempurnaan firman yang dikehendakinya atas kita sekalian. Terimalah berkat ini di dalam satu nama berkuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya diberkati bersama saya katakan, amin. Amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita semua.